Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Terima kasih ya Allah yang Maha Kudus, karena hari ini kami kembali bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya melalui kuasa Roh yang Maha Kudus yang akan mengurapi dan akan memberikan kami terang di dalam hati sehingga mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Urapi Bapak Pendeta Yan Antoni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Allah beserta dengan kami. Allah yang hidup, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Ya, istimewa sekali ya. Hari ini kita sudah sampai di hari pertama ini rekamannya nih. Hari pertama di bulan Februari di tahun baru 2023. Dan masih tetap, sekali lagi, tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Gak usah lama-lama, langsung aja kita akan menyapa. Shalom Om. Shalom, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kita masih ngobrolin tentang Roh Kudus nih Om. Ada satu yang sangat penting sekali yang menjadi pertanyaan juga sih buat orang-orang percaya, terutama jemaat awam ya bisa dikatakan gitu, tentang baptisan Roh Kudus nih Om. Karena masih banyak orang bingung nih, apa sih? Di dalam Injil Markus 1 ayat 8 juga kan di situ dituliskan bahwa Yohanes itu membaptis dengan air, tapi katanya Tuhan Yesus itu akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Nah, ini baptisan Roh Kudus ini maksudnya gimana ya? Oke, itu sangat penting sebenarnya ya pertanyaan ini. Jadi, ini kalau orang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, lalu dibaptiskan oleh Tuhan Yesus dengan Roh Kudus, itu artinya ini bukan sekedar upacara agama belaka, jadi bukan sekedar formalitas gitu. Jadi kalau orang sungguh-sungguh ya meresponi panggilan Injil, mau bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya, itu yang masuk itu adalah Roh Kudus, lalu mengadakan kehidupan yang baru atau ciptaan baru sebagai anak-anak Allah gitu. Jadi ada perubahan yang besar di dalam kepribadiannya, meskipun secara kelihatannya sepertinya seperti nggak terlalu kelihatan, tapi ada perubahan besar tuh di dalam. Jadi sejak itu dia menjadi anak-anak Allah, benci kepada dosa, cinta kepada firman gitu ya. Ada hidup baru, ada kedamaian baru, ada kasih yang baru. Meskipun itu seperti baru, seperti lahir baru, itu seperti bayi rohani yang perlu waktu untuk bertumbuh gitu. Tapi ada perubahan besar, jadi bukan sekedar keagamaan. Dan ini akan menentukan kalau orang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, tidak akan murtad, gitu. Tidak akan murtad. Tapi kalau orang hanya sekedar formalitas dibaptiskan dengan air ya, meskipun itu pendetanya sih pakai nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya, tapi orang yang bersangkutannya tidak betul-betul terima Tuhan Yesusnya, itu hanya agama belaka. Dia tidak mengalami apa-apa, hanya mengalami basah aja. Dicipratin air atau diselamkan ke dalam air. Ada yang 2 kali
dibaptiskan, Iya. ada yang 3 kali dibaptiskan, tapi kalau hanya formalitas itu nggak ada artinya. Dia nggak mengalami apa-apa di dalam hatinya, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, tidak ada Roh Kudus yang diberikan kepadanya. Nah, itu dibilang dibaptiskan dengan Roh Kudus, artinya diselupkan di dalam kuasa Roh Kudus. Meskipun Roh Kudusnya masuk ke dalam hati, tapi dia sudah dibawa naungan Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus Kristus itu. Oh iya Om. Nah Om, jadi kalau kayak gitu Om, ada kesan juga kalau kita lihat itu tentang baptisan Roh Kudus itu berarti memang harus Tuhan Yesus ya, seperti rasul-rasul itu mungkin waktu dulu ya Om, di kisah para rasul itu para rasul dibaptis oleh Roh Kudus, itu mungkin ya Om bisa disebut gitu ya. Nah saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini? Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Nah itu kalau rasul-rasul pada hari Pentakosta itu ya, Iya. jadi itu tuh semacam pernyataan supaya ini menjadi peristiwa sejarah. Gitu. Jadi pada hari Pentakosta itu hari panen sebenarnya bagi bangsa Israel ya. Tapi itu betul-betul apa namanya pencurahan Roh Kudus, lalu murid-murid itu kan waktu itu ada berapa 120 murid apa ya yang seperti langsung gitu ya dibaptiskan dengan ada kelihatan seperti lidah-lidah seperti api yang hinggap gitu. Nah, tetapi yang paling penting itu perubahan di dalam hati mereka. Para rasul itu menjadi anak-anak Allah, lalu dilengkapi sekaligus. Jadi ada baptisan Roh Kudus, ada juga dipenuhi Roh Kudus dan diurapi dengan Roh Kudus. Jadi ada 3 hal. Tapi sekaligus, waktu itu sekaligus. Nah, ini Om jadinya Om, ini ada baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, terus apa lagi tadi Om? Baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Waduh, tambah ini nih Om. Itu maksudnya gimana tuh Om? Urapan Roh Kudus. Jadi yang awal itu kan baptisan Roh Kudus, itu awal. Waktu orang bertobat, percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Itu dibaptiskan dengan Roh Kudus, gitu kan? Nah, terus kalau ada ayat lain itu bilang dengan Roh Kudus dan api ya. Lalu orang menerjemahkan, menafsirkan api itu semacam api pencobaan atau api untuk namanya pelatihan dan sebagainya. Nah, itu jadi supaya bertumbuh, maksudnya bertumbuh sampai orang itu betul-betul berserah kepada Tuhan Yesus Kristus ya, kepada kehendak Allah. Nah, begitu dia betul-betul berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, itu penuh iman, penuh kasih, penuh pengharapan gitu. Tetapi masih ada lagi tingkatan. Kalau dia ingin melayani Tuhan, mengabarkan Injil ya, bersaksilah untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia memerlukan urapan Roh Kudus. Itu kuasa, keberanian, dan kuasa Tuhan Yesus betul-betul nyata menyertai, sehingga banyaklah orang yang bertobat. Jadi waktu itu aja 3.000 orang yang mendengarkan Injil bertobat. Padahal yang hadir ya mungkin ada berapa puluh ribu lah gitu. Tapi yang bertobat 3.000 gitu. Nah, itu karena rasul-rasul itu bertobatnya dengan urapan Roh Kudus. Nah, gitu. Ini kalau ada jemaat yang nanya, saya pengen dong dapat urapan Roh Kudus. Nah, itu gimana Om? Karena kan kalau kita baca di 1 Korintus 14 ayat 2 kan katanya Roh Kudus itu harus diundang dulu ya Om, baru bekerja gitu. Kalau enggak bekerja gimana? Bukan. Itu kalau 1 Korintus 14 itu tentang karunia-karunia Roh Kudus. Jadi syaratnya itu ya harus mengalami kelahiran baru dulu ya, menjadi anak-anak Allah, lalu bertumbuh gitu. Tapi bisa juga begitu bertumbuh karena penyerahannya langsung dipenuhi ya, nah itu bisa mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Nah, karunia-karunia Roh Kudus itu kalau di gereja karismatik itu yang menonjolnya itu bahasa roh gitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang merasa katanya dapat roh nubuat. Tapi sebenarnya itu arti dari roh nubuat itu seperti juga karunia berkhotbah dengan baik, dengan kuasa dari Roh Kudus gitu. Ada lagi itu karunia Roh Kudus itu hikmat katanya ya,
hikmat dalam pekabaran Injil untuk meyakinkan orang. Tiba-tiba itu kalau orang kan menanya ini itu yang sulit-sulit gitu ya. Nah, itu Roh Kudus kasih pengertian untuk jawab. Ada lagi karunia Roh Kudus itu seperti pengetahuan atau roh apa namanya yang bahasa Arabnya itu apa itu yang pengetahuan itu ya. Itu jadi mengerti kebenaran Alkitab itu tiba-tiba jadi paham tuh apa yang dia baca itu, gitu. Nah itu memang perlu waktu. Tapi ada orang yang tidak maju-maju pengertiannya terhadap kebenaran Alkitab gitu ya. Nah tapi yang disinggung di 1 Korintus pasal 14 ayat 2 itu karunia bahasa roh. Bukan mesti diundang dulu, enggak. Itu salah satu karunia. Salah satu karunia itu bahasa roh gitu. Nah bahasa roh itu jadi ada orang yang di dalam hatinya itu apakah penuh masalah, apakah penuh cinta kepada Tuhan, ataukah dia penuh penyerahan tapi tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata gitu. Nah jadi Roh Kudus yang menolong dia untuk pakai bahasa roh gitu. Karena dia tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata. Apakah itu memuji Tuhan, ataukah dia mengeluh, menyerahkan persoalannya. Jadi kadang-kadang ada dengan menangis, tapi ada juga dengan begitu sukacita. Tapi dia tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata biasa sehari-hari. Nah, Roh Kudus memberikan karunia bahasa roh. Nah, tapi kalau di dalam ibadah, kalau tidak ada yang punya karunia menerjemahkan, sebaiknya dia diam-diam aja, jangan keras-keras. Gitu. Iya sih Om. Oke, jadi itu maksudnya. Karunia Roh Kudus berbahasa roh. Itu berarti karena urapan ya Om? Atau karena kepenuhan gitu? Iya, karena penyerahan gitu ya. Di dalam ibadah kan orang kalau dalam ibadah kan jadi rasa suasana ibadah gitu ya. Nah, cuman ada karunia yang lebih besar daripada karunia bahasa roh. Itu karunia bernubuat atau karunia menyampaikan firman Allah, tapi dengan kuasa gitu. Karena bahasa roh itu hanya untuk dirinya sendiri. Dia berbicara kepada Allah dengan bahasa roh itu yang orang lain nggak ngerti. Kadang-kadang orangnya yang sendiri juga nggak ngerti gitu. Tapi dia itu seperti mencurahkanlah isi hatinya. Apakah itu doa, penyerahan, atau keluhan, atau jeritan, atau pujian gitu. Gitu, karunia bahasa roh. Nah, tapi orang di gereja karismatik seringkali itu yang dianggap orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Padahal bukan. Ada yang lebih besar, itu 1 Korintus 14 harus dibaca itu. Yang lebih besar itu justru yang bisa meneguhkan iman orang lain. Ada karunia iman yang besar, itu untuk menghadapi penderitaan, untuk menghadapi tantangan. Itu perlu iman yang lebih besar, itu karunia Roh Kudus juga. Ada lagi karunia mujizat, itu untuk menghadapi tantangan yang besar, itu perlu itu karunia mujizat. Ada lagi karunia kesembuhan gitu ya, tapi itu karunia namanya karunia pemberian gitu. Jadi bukan kita yang Tuhan kasihlah saya karunia bahasa roh, berilah kepada saya karunia bernubuat. Tuhan tahu apa rencananya atas anak-anaknya. Yang justru yang karunia bahasa, justru karunia bahasa roh itu orang itu tidak mampu mengutarakan dengan kata-kata yang biasa. Kan di Korintus juga terusnya untuk membangun diri sendiri ya Om. Titik beratkannya untuk membangun diri sendiri. Jadi kalau kita sendirian ya seperti Om bilang tadi, lagi sendiri, lagi pribadi gitu, terus berbahasa roh, nah itu kan menguatkan diri sendiri. Kalau di gereja ya ada penerjemahnya ya. Ya, di gereja juga itu kalau tidak ada yang bisa menerjemahkan bahasa roh itu, jangan keras-keras ngomongnya. Tapi dia itu karena di dalam ibadah dia merasa terbangun rohaninya, lalu dapat karunia itu. Gitu. Nah, ini lalu untuk membedakan untuk membedakan ini dari Roh Kudus atau bukan. Nah itu apakah ada kedamaian? Apakah ada pikiran yang bersih gitu? Apakah dia merasa seperti kehadiran Tuhan itu bagaimana? Gitu. Nah, lalu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, dia memang sudah diubahkan. Ada buah rohnya. Sudah lahir baru lah gitu. Oke, gitu. Ada buah-buah rohnya ya Om yang bisa dilihat gitu. Iya, itu bisa dilihat dari buah-buah rohnya.
Nah Om, ini juga kadang katanya karena di kisah para rasul diceritakan bisa berbahasa bahasa lain gitu ya Om ya. Karena ini pernah kejadian sama pendeta Stephen Tong waktu diundang ke negara mana gitu. Kenapa pendeta Stephen? Rusia Ya Om ya. Nggak bisa bahasa Rusia, bahasa Inggris tapi semua ngerti. Nah itu mungkin termasuk ya. Ya itu tapi kalau yang glossolalia yang di itu ya, karunia bahasa lidah itu seperti ya sebenarnya bukan bahasa lidah ya, bahasa ya lidah itu jadi berbagai bahasa, karunia berbagai bahasa itu yang glossolalia itu. Nah itu beda lagi jadi seperti Stephen Tong itu bisa termasuk glossolalia ya, atau tiba-tiba karena ada orang luar masuk itu, lalu ini orang yang masuknya mungkin banyak karena tertarik ya, tapi orang itu bahasanya macam-macam. Tiba-tiba di gereja itu ada yang bersaksi pakai bahasa macam-macam. Maka itu glossolalia. Jadi berbicara dalam berbagai bahasa. Oh gitu Om. Kirain ya itu yang apa yang selama ini bahasa roh itu gitu, bahasa glossolalia. Apa sih glossolalia? Beda lagi itu. Itu bahasa roh, karunia bahasa roh itu. Bahasa roh itu ya Om ya. Jadi sebaiknya memang disarankan kalau berbahasa roh lebih baik sesuai firman Tuhan untuk membangun diri sendiri aja. Dan kalau di gereja kalau nggak ada yang menerjemahkan jangan keras-keras. Ya lebih baik pelan-pelan aja. Tapi kalau gitu ngebatasin ini enggak Om? Nanti ada yang bilang itu ngebatasin kuasa Roh Kudus katanya gitu Om. Kalau membatasi itu dilarang. Iya. Kamu jangan pakai bahasa roh. Itu membatasi. Iya. Tapi kalau dia diizinkan asal jangan dia jerit-jerit sampai mengganggu tetangganya, sebelahnya, depannya, belakangnya. Gitu. Iya Om. Jadi kalau gitu Om, Roh Kudus itu bekerja dengan sendirinya ya Om. Kembali ke hal itu tadi bahwa sebetulnya kan nggak usah diundang, asal udah lahir baru pasti Roh Kudus bekerja gitu. Bagi orang yang belum lahir baru nggak akan pernah bisa ngalami ya Om. Roh lain yang masuk. Wah serem Om. Iya itu serem, bisa omongannya juga kalau ada yang kadang-kadang ya yang mengerti, dia pakai bahasa mana gitu, tapi kata-katanya, penuh dengan yang negatif lah. Wah bahaya juga ya Om ya. Iya, kalau belum lahir baru itu bahaya. Bahaya juga iya kalau kayak gitu, waduh. Tipe muslihat iblis berarti ya Om ini rohnya. Iya Om. Oke Om, saya lanjutin nih Om. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 8 ayat 19 ya Om ya. Mungkin saya bacain dulu. Kisah Rasul 8 ayat 19 itu serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Jadi ini petikan ayat dari ketika Simon Petrus diminta sama orang gitu. Nah, sekarang itu gitu Om, pendeta itu diminta, tumpangin saya dong, supaya saya juga boleh gitu. Kayak gini Om. Nah itu gimana tuh Om? Ya jadi itu kan Tuhan tahu pertumbuhan rohani orang ya. Jadi bisa minta ditumpangi tangan. Tapi kalau orang itu memang kurang penyerahannya ya, kurang taat kepada Tuhan, biarpun ditumpangi berapa kali nggak dapat. Nggak dapat gitu. Tapi ada yang karena mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, minta ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan itu, ya dapat kepenuhan gitu. Nah, saya dulu kan waktu ke Korea gitu ya, ke gerejanya Choyonggi, gereja yang paling besar di dunia itu waktu itu, nggak tahu sekarang ya, paling besar di dunia. Nah itu ada undangan, siapa yang mau katanya dipenuhi Roh Kudus nanti ditumpangi tangan oleh pendeta Choyonggi itu ya, ke depan katanya. Itu banyak yang ke depan gitu. Tapi saya pikir saya kan hamba Tuhan, biarpun saya ini bukan orang hebat, tapi saya ini hamba Tuhan, kenapa saya mesti minta lewat orang gitu. Jadi saya diam, saya minta Tuhan ya penuhi saya dengan Roh Kudus ya, sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Jadi ya itu saya tidak menghakimi orang lain, mungkin ya imannya kurang atau gimana ya, jadi lewat pendeta, lewat hamba Tuhan nggak apa-apa kalau memang sungguh-sungguh.
Iya Om, itu kan kayak seperti yang pengalaman Om itu Om. Sekarang kan banyak orang kayak gitu. Juga yang dari kisah Rasul ini kan, ada orang yang minta ke Rasul Simon supaya itu malah berani bayar gitu. Dari dua sisi sih, dari pendetanya juga kadang ini saya kasih, saya limpahkan gitu, saya curahkan gitu Om. Jadi orangnya yang jemaatnya juga minta dong, saya mau dong gitu. Jadi Nah, itu ada dua hal itu ya. Kalau yang di kisah Rasul pasal 8 itu orang motivasinya nggak benar. iya, Motivasinya itu Iya. supaya kalau dia bayar uang kepada Rasul dapat kuasa, nanti dia juga minta sama orang, ayo siapa yang Nah, itu. mau dapat kuasa bayar sama saya. Iya. Mungkin 10 kali lipat dari yang dia seperti jual beli gitu. Iya, iya. Nah, itu sudah motivasinya nggak benar ya. Tapi ada juga yang motivasinya benar, nggak apa-apa Iya, iya. gitu. Meskipun dia imannya lemah tapi motivasinya benar, pengen lah dipenuhi Roh Kudus ya. Iya. Gitu. Itu kayak ini Om, jadinya kayak apa ya? Kayak orang minta kesaktian gitu, datang berguru ke orang kan, berguru ke orang-orang sakti gitu, terus dia dikasih ilmu kan, jadi kayak gitu kesannya. Ya. Iya, nah kalau Benihin kayak Benihin atau pendeta lain gitu Om, yang pakai sapu tangan misalnya, kan ini dikritik, seolah-olah dia kayak siapa ya, kayak Paulus atau kayak Petrus gitu. Itu apa Om, ngeituin Roh Kudus gitu, kayak ngegampangin ya Om ya kesannya gitu. Kalau para rasul itu dengan sapu tangan itu menyembuhkan orang sakit, Iya. ya itu kalau ada iman yang bisa terjadi. Itu bergantung imannya. Iya, iya. Tapi kalau Roh Kudus tidak bisa dibagikan. Itu kan orangnya harus ada betul-betul mau bertobat, mau percaya terima Tuhan, mau berserah, mau taat gitu. Iya, iya. Kalau Roh Kudus tidak bisa dibagi-bagikan. Iya. Itu kan kita malah mesti menyembah sama Iya. Roh Kudus itu. Kalau saya mah nggak akan minta kesaktian lah, sama Om minta ilmunya aja. Nah, itu adalah gitu ya. Soal berguru tuh ya. Iya, iya. Jadi kalau gereja pertama di Yerusalem Iya. itu dipentingkan pengajaran rasul-rasul itu. Jadi hampir tiap hari lah gitu. Nah, ini yang sekarang dibilang pembinaan. Nah, pembinaan atau pemuridan itu memang sangat penting. Berguru itu ya pemuridan. Pemuridan. Nah, pemuridan itu sampai bagaimana itu? Apakah mengenal Allah Bapa, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Roh Kudus, Iya. mengenal, bisa juga mengenal karunia, Iya. atau mengenal apa itu apa namanya ya, kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab itu, ajaran Tuhan Yesus itu ya, Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu dirangkum itu banyak, itu bisa digali. Iya. Gitu. Nah, itu penting. Itu bergurunya itu berguru berdasarkan pengajaran firman Tuhan, bukan berguru oh ini orang ini hebat kesembuhannya, orang ini hebat khotbahnya, Iya. orang ini hebat, enggak begitu. Itu karunia macam-macam. Iya. Ya misalnya begini, gembala sidang yang saya bantu pelayanannya ya, yang saya sudah perpisahan ya itu. Iya. Nah, dia punya karunia penggembalaan. Jadi setia kalau ada jemaat bermasalah, jemaat sakit atau apa, dia cepat langsung biar tengah malam. Itu karunia penggembalaan. Gitu. Nah, terus dia juga punya karunia kepemimpinan. Karunia kepemimpinan itu bisa bagaimana mengorganisasi, apakah dengan rekan kerja, apa dengan penatua dan diakan, atau dengan jemaat, dia bisa. Gitu. Iya, iya. Nah, ada lagi karunia pembinaan atau pengajaran. Iya. Itu yang bagaimana dia menjelaskan ajaran-ajaran Alkitab itu sampai jemaat mengerti. Jadi itu karunia. Tidak sama orang tuh. Ada yang karunianya kepemimpinan ya, hebat kalau jadi pemimpin ya. Iya. Ada yang karunia penggembalaan, dia setia terhadap jemaatnya itu ya, perhatian gitu. Ada lagi karunia itu tadi pembinaan, pengajaran itu ya, sampai bisa menjelaskan gitu. Nah, itu beda-beda gitu. Jadi kita bukan berguru kepada siapa, boleh berguru, tetapi jadi bukan mengagungkan orangnya. Iya, Kita melihat ini, oh pendeta ini punya karunia kepemimpinan, bagaimana dia caranya? Nah, tapi ada juga yang dari buku. Tapi kalau orang tidak punya karunia kepemimpinan, susah juga.
setiap orang minta kepada Tuhan, Tuhan saya ini karunianya apa, lalu di situ melatih dan mengembangkan dirinya sesuai dengan rencana Allah. Iya, iya. Memang harus sesuai rancangan Allah ya Om. Kalau enggak ya jalan sendiri. Berarti rancangan siapa itu? Iya. Judas Iskariot. Rancanganku. Iya. Ya kemarin saya diingetin sama Om tuh tentang jangan aku. Wah udah lama sekali Om. Om dulu sering ingetin tuh. Kemarin baru diingetin lagi saya tentang jangan aku. Ntar kalau dapat udapan Roh Kudus makin aku lagi Om. Ya Om. Oke Om, itu sangat jelas sekali Om. Jadi kita akan lanjutkan lagi Om tentang ini dari masih dari Kisah Para Rasul, tapi ayat yang ke-12 itu Om. Saya bacakan dulu Om. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah ini Om, ada penglihatan, melihat gitu ya Om ya. Itu karunia Roh Kudus juga ya Om, atau karunia penglihatan sendiri gitu? Nah itu di dalam rencana Allah itu kan berdaulat bagaimana caranya. Nah jadi Tuhan mau pakai siapa yang dalam rencana Tuhan, lalu orang itu juga siap melayani. Nah di dalam hal ini ada seorang yang namanya Ananias gitu ya. Dia tidak terlalu hebat, enggak, cuman dia mau dipakai oleh Tuhan ya. Nah, dia mau dipakai oleh Tuhan, lalu Tuhan memberikan penglihatan kepada Ananias ya. Ada itu katanya seorang namanya Saul ya. Kamu pergilah kepada dia, tumpangkan tanganmu gitu ya. Sebenarnya ini Ananias sebenarnya orang Kristen biasa ya, tapi dia mau melayani Tuhan dan Tuhan pakai dalam rencananya. Kan tidak ada rencana Allah yang gagal. Nah, tapi dia sebagai orang Kristen yang terbatas yang ngomong, Tuhan, gimana orang itu jahat sekali. Dia musuhnya orang Kristen, dia datang ke sini kan mau mengejar-ngejar orang Kristen, mau membunuh orang Kristen. Masa saya mesti pergi tumpangkan tangan sama dia? Gitu kan, kata Ananias. Lalu Roh Kudus yang berbicara kepada Ananias, dia itu alat yang aku pilih untuk memberitakan Injil, meskipun harus mengalami banyak kesengsaraan. Gitu. Lalu Ananias bersedia, pergilah menemui. Lalu dia juga terus terang kepada itu kan ya, mungkin biasa kalau di sini bilang permisi, apa ada orang namanya Saul atau saya mau ketemu boleh enggak? Kalau di sini bilang ya ada kan. Nah, ternyata Paulus pun sudah dikasih penglihatan, ada orang nanti yang namanya Ananias datang. Dia udah tahu juga. Sinkron ya Om ya. Dia terus dia saya orangnya memang saya mau bertobat gitu sungguh-sungguh gitu ya. Cuma saya tidak mengerti mesti bagaimana. Nah ini kenapa Tuhan kok pakai Ananias tidak langsung aja gitu ya? Karena rasul-rasul yang lain rupanya pada pergi kemana mengabarkan Injil gitu ya. Orang-orang Kristen yang lain juga mungkin lagi sibuk kemana gitu. Jadi Tuhan pakainya Ananias yang lagi nunggu Tuhan untuk memakai dia gitu. Lalu sesudah kasih tahu bahwa Tuhan tuh memilih Saul ya, atau Paulus ini Saulus ya, yang ini untuk mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Itu rencana Tuhan. Makanya Tuhan yang Maha Kuasa itu menampakkan diri kepada Anda di jalan sebelum ke sini. Itu terus didoakan sambil ditumpang tangan. Sebenarnya bukan soal tangannya ditumpang, didoakan. Tapi orang waktu itu kan kalau mendoakan ya ditumpangkan tangan. Gitu. Kebiasaan waktu itu. Kalau mendoakan ya tumpang tangan. Kalau orang sekarang kan sudah terbiasa. Gitu. Kalau protesan ya begini. Gitu. Kalau karismatik, nah itu pada tumpang tangan. Cuman yang tumpang tangan juga kalau orangnya masih imannya nggak bener, atau lepas juga percuma juga, biar tangannya ditekan-tekan kepala orang gitu. Ditayarin ya. Jadi orang karismatik itu mau seperti meniru waktu gereja mula-mula, nggak apa-apa gitu. Zaman baru. Nggak apa-apa. Ya Om. Nah itu Om, tadi Om yang tentang
masih dalam kuasa dalam roh itu ya, kan di perjanjian lama juga suka diceritakan ya, nabi ini dalam ada nabi apa gitu dalam kuasa roh dia dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain misalnya kayak gitu ya Om ya, mungkin sama juga itu ya. Ya, nah itu jadi hubungan orang dengan Tuhan itu kan macam-macam. Iya. Ada yang betul-betul pokoknya Tuhan saya full time melayani Tuhan gitu ya. Alah waktu itu banyak yang nggak menikah waktu itu ya. Jadi Tuhan ya pimpinlah yang Tuhan tahu siapa yang sudah siap mendengarkan Injil gitu ya. Jadi itu rencana Tuhan bisa seperti itu ya. Tiba-tiba muncul di kota lain, tiba-tiba muncul di kota lain ya. Itu ya namanya Tuhan kan berdaulat ya. Gitu. Kan ini diadaptasi Om sama saudara kita. Jadi bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain karena dalam kuasa roh. Nah, cuma nggak tahu Roh Kudus atau bukan gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya Alfa ya, tiba-tiba Tuhan pindahkan ya ke Jakarta, ke Cirebon gitu ya. Kan nanti itu istri di rumah bingung, anak di rumah bingung. Ya enggak. Jadi Tuhan punya rencana yang sempurna. Yes, Om. Ya kadang itu aja kalau misalnya mau melangkah gitu. Kayak saya kan pindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Seolah-olah nih Om saya berani katakan sekarang gitu. Oh ini Roh Kudus nih yang nyuruh saya ke sini gitu. Tapi kan kenyataannya ternyata enggak. Tapi mungkin keinginannya diri sendiri atau mungkin juga dibelokkan oleh kuasa lain. Itu kan jadi makanya harus betul-betul menghormati Roh Kudus ya Om ya, dan betul-betul pasrah gitu biar betul-betul bekerja gitu. Nah supaya sensitif Om kita sama apa dengar-dengaran suara Roh Kudus katanya, itu gimana Om supaya kita sensitif gitu? Jadi ada langkah-langkahnya ya. Jadi pertama itu kita sudah betul-betul ya menjadi anak-anak Allah, sudah bertumbuh ya, ingin melayani Tuhan. Lalu tetap nomor satu itu pegangannya harus sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab ya. Lalu sesudah itu Roh Kudus itu memimpin orang tuh langkah demi langkah. Jadi nggak mendadak begitu. Ada tahapan-tahapannya gitu. Nah, jadi tidak ada rencana Allah yang gagal gitu. Jadi pasti Tuhan tahu siapa yang sudah siap, siapa yang nanti disiapkan. Tuhan tahu gitu. Nah, lalu kita kan berdoa apakah ini kehendak Tuhan atau bukan gitu ya. Nah, kita jadi tidak tergesa-gesa, tidak mendahului tapi juga tidak terlambat gitu. Jadi kita tidak boleh mendahului rencana Tuhan, tapi kita juga jangan menolak gitu ya, berdali-dali gitu. Kalau Tuhan menyuruh ya pergi gitu. Percaya aja gitu. Nah itu jadi ini ya ya harus sensitif dengan sering berhubungan dengan Tuhan ya Om melalui doa dan juga membaca Alkitab ya Om. Baca Alkitab gitu ya Om ya. Jadi pengalaman saya dulu ya. Itu begitu mau pengutusan dari saat ya, teman-teman tuh sudah diatur oleh dosen-dosen tuh ke gereja mana. Itu memang teman-teman tuh banyak yang karunianya menonjol juga gitu. Jadi oleh dosen diatur. Nah, kalau saya itu tidak menonjol. Jadi mereka bingung mau menempatkan saya kemana. Tapi ada misionaris sudah menghubungi saya. Nanti kamu katanya melayani di pedesaan gitu. Saya sudah mengiyakan. Nah, dosen tuh tanya sama saya, katanya Yan, kamu diutus kemana? Padahal sudah tinggal seminggu lagi atau 2 minggu lagi waktu itu ya. Bilang saya nggak tahu gitu. Tapi dia bilang saya sudah diminta pelayanan di pedesaan ya. Itu sampai kepada waktu lulus juga. Sampai kepada lulus itu ya saya masih belum tahu kemana. Padahal teman-teman sudah tahu ladangnya sini, ladangnya di situ ya. Wah, sudah. Tetapi saya malah itu di pedesaan itu juga belum ada kata-kata apakah saya mau diperpanjang atau enggak. Gitu ya. Nah, terus ya itu 2 minggu sebelum lulus dah gitu, majelis yang di desa itu mau nggak katanya diperpanjang, katanya setengah tahun gitu.
setengah tahun. Gitu. Dia bilang, saya udah dalam persekutuan dengan Tuhan, sebenarnya saya itu sepertinya Tuhan sudah mau suruh saya keluar. Iya. Ya saya terus terang, sebenarnya Tuhan sudah suruh saya keluar tugas, cuman saya belum tahu kemana, saya bilang. Iya. Nah kalau begitu, baiklah katanya diperpanjang 6 bulan. Oh iya. Gitu. Nah, terus berapa bulan kemudian tuh datang surat Iya. dari Gereja Kristus Sukabumi waktu itu. Oh. Nah, jadi tapi surat itu juga tidak langsung kepada saya. Itu kasih taunya sama rektor itu ya, Yeah. kepala itu ya STT-nya, ketua Yeah. STT-nya. Pas mengunjungi saya, kan katanya kamu mau nggak melayani katanya di Gereja Kristus Sukabumi? Saya nggak bilang saya berdoa dulu, dia bilang mau. Mungkin dia bingung ya, Yeah. dia bingung ini hamba Tuhan apa katanya ya. Padahal saya sudah dikasih tahu oleh Tuhan saya harus pergi, cuma nggak tahu kemana. Jadi ini saya pasti ini jalan Tuhan gitu ya. Mau ya. Nah, terus lah kasih tahu lah sama majelis begitu. Lalu datanglah surat kepada saya, gitu. Malahan kalau nggak salah saya mulai itu 1 Maret kalau nggak salah. Tahu ya Gereja Kristus PGRI itu? Iya. Iya. Gereja Kristus PGRI itu. Iya. Nah, padahal Gereja Kristus PGRI itu sebenarnya pecahan dari GKI Zainal-Zaksa. Oh? Pecahan. Gereja kecil, ya. Yeah. Tapi karena saya tahu itu kehendak Tuhan, saya terima. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, mulailah saya pelayanan di situ. Nah, terus ketemu nih sama tante ini. Iya. Nah, dari tante itu baru pendidikan di Hong Kong tuh setahun. Iya. Pulang diminta oleh majelis Gereja Kristus itu ya. Iya. Mau nggak kata pelayan? Aduh katanya saya kurang pinter bahasa Indonesianya nih. Nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Ya kalau gitu sementara aja, ya, kata tante Tia. Nanti kalau sudah datang hamba Tuhan itu, ya nanti saya pergi. Iya. Iya. Jadi saya datang pelayanan, terus dia juga siap-siap sih mau pergi. Iya. Cuman saya pikir ini kok seperti Tuhan ngaturnya begini, gitu ya. Lalu kalau misalnya kehendak Tuhan, kenapa saya mesti menolak kehendak Tuhan, gitu ya? Iya. Jadi saya doa. Jadi saya beraniin dah bilang. Akhirnya gitulah. Luar biasa. Tuh, gitu ceritanya. Jadi memang hubungannya sama Tuhan lah, gitu. Baru tahu kehendak Tuhan atau bukan. Wah, gitu. Iya. Luar biasa nih Om. Wah, nanti sekali-kali tante juga boleh nih Om nyampein firman Tuhan pakai bahasa Mandarin nih di channel kita nih Om. Nah, iya Om. Aduh, mudah-mudahan tante mau ikut pelayanan nih Om. Luar biasa sih. Saya ngerasain banget kasih sayangnya tante, kasih sayangnya Om ke saya itu. Loh, gue jadi curhat nih Om. Oke Om, ini mungkin saya dapat hembusan dari Om nih. Waduh, impartasi katanya bahasa itunya Om. Impartasi itu apa ya Om? Nah, terus juga ini dikaitkan dengan Yohanes 20 ayat 22. Karena ketika Tuhan Yesus setelah bangkit itu kan ketemu sama murid-muridnya, lalu Tuhan Yesus menghembuskan gitu. Murid-murid itu dihembusi oleh Tuhan Yesus dapat roh. Nah, ini sama dengan impartasi atau enggak nih Om? Atau apa nih maksudnya dari Yohanes 20 ayat 22 ini Om? Jadi kalau Tuhan Yesus itu kan memang berdaulat ya, karena Roh Kudus itu akan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia bisa dengan menghembuskan atau dengan tumpang tangan atau cara gimana aja. Tapi kalau para rasul-rasul itu, kalau misalnya tumpang tangan impartasi itu harus orangnya juga betul-betul beriman dan mau taat gitu. Jadi nggak sembarang impartasi nggak sembarangan. Iya. Jadi gimana sih Om sebetulnya impartasi itu? Misalnya kayak saya ke Om nih, saya mau dengerin khotbah Om, nanti saya dapat impartasi gitu.
nanti saya dapat impartasi Roh Kudus gitu, atau apa sih Om maksudnya itu Om? Itu impartasi itu membagikan. Oh, membagikan. Partnya itu bagian itu. Impartasi membagikan. Nah, ini salah paham nih berarti ini orang-orang ini termasuk saya tuh salah paham tuh. Saya pikir wah, saya kalau dengerin khotbah dia nanti dapat impartasi gitu. Ke sana yuk. Yang khotbahnya Om Yan nih. Nanti dapat impartasi nih gitu. Jadi kayak kesaksian Om itu ada jemaat yang kalau siapa yang khotbah? Om Yan. Ah, tutup tokonya. Biar dapat impartasi gitu ya Om. Itu gereja karismatik itu di akhir ibadah suka ada panggilan siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus. Nah itu jadi istilahnya impartasi Roh Kudus gitu. Oh, iya, iya. Mau ditumpangi tangan. Oh, maksudnya gitu. Impartasi. Ya lalu jadi begitu tumpangi tangan bilang impartasi. Padahal maksudnya impartasi itu membagikan. Gitu, apakah membagikan ya apa karunia Roh Kudus atau apa, tapi itu orangnya harus sungguh-sungguh. Iya, berarti ya kalau yang di peristiwa ini Tuhan Yesus ini kan dia sesudah ngomong bahwa Tuhan Yesus akan mengutus, terus ia mengembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus katanya gitu. Itu pun baru dalam janji. Oh? Dalam bentuk janji. Enggak saat itu ya? Enggak ya? Bukan. Turunnya Roh Kudus kan hari Pentakosta. Oh, ini malah kalau dibaca di ayat selanjutnya itu saya jadi kadang bertanya, jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosa itu akan diampuni gitu. Padahal kan yang berhak mengampuni cuma Allah Om, cuma Tuhan Yesus gitu. Nah ini kan karena memang keselamatan kan sudah diserahkan pada Tuhan Yesus. Berarti pengampunan dosa pun hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu sebabnya Romo atau Paus gitu ya. Kan dia dikasih otoritas kalau ngampuni dosa jemaat, dosanya diampuni gitu Om. Itu. Jadi ya mencoba mengambilnya dari situ ya. Jadi tetapi kalau orang dulu tuh sungguh-sungguh bertobat ya, jadi mengaku dosa, ya udah Tuhan Yesus mengampuni dosamu, gitu. Tapi kalau zaman sekarang ini kita nggak tahu apakah pendetanya atau romonya itu ya sungguh-sungguh nggak memahami orang itu bertobatnya itu dengan ketulusan, gitu. Cuman ini kan sudah jadi formalitas. Iya. Aku mengampuni dosamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus misalnya. Jadi akhirnya semua yang sakral itu sekarang sudah menjadi formalitas. Aduh, jadi formalitas ya Om. Jadi nggak ada ininya ya, nggak ada isinya gitu. Ada yang sungguh-sungguh, tapi sekarang kebanyakan jadi sudah formalitas. Oh, ya Om. Oke lah Om. Ini semakin jelas bahwa siapa Roh Kudus, bagaimana peranannya dan semuanya nih Om, dijelasin sama Om sampai 2 episode kita. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, nanti silakan tulis di kolom komentar. Nanti Om Yan akan menjawab pertanyaan dari sahabat Alpetra. Nah Om, sebelum mengakhiri nih Om, karena kita waktu juga yang terbatas, seperti biasa Om closing statement untuk tema bahasan hari ini. Jadi hari ini kan membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus ya. Kalau buah-buah Roh Kudus kan sudah disinggung ya dulu ya, tentang kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran dan sebagainya. Kalau hari ini karunia-karunia Roh Kudus. Nah, karunia-karunia Roh Kudus itu yang menonjol itu tadi kan yang di 1 Korintus 14 itu karunia berbahasa roh. Itu karena orang itu tidak mampu mengutarakan dengan kata-kata sehari-hari dan hatinya begitu penuh, apakah dengan masalah, beban, atau dengan kasih, atau dengan iman, tetapi tidak mampu mengutarakan. Jadi maka dia berkata-kata kepada Allah dengan bahasa roh. Itu karunia menolong dia supaya dia jangan seperti tertekan gitu ya. Jadi bisa berkata-kata dengan Allah tapi dalam bahasa roh. Itu roh dia dibantu oleh Roh Kudus tentu saja. Kan karunia Roh Kudus. Tapi ada karunia yang lebih besar dari itu. Karunia bernubuat atau karunia menyampaikan firman Allah. Ada karunia iman yang kuat ya sampai bisa mengatasi masalah yang sebesar gunung. Ada karunia mujizat kesembuhan,
ada karunia hikmat untuk bisa menyampaikan Injil, bisa orang mengerti, ada karunia makrifat, itu pengetahuan kebenaran Alkitab gitu. Itu jadi macam-macam. Nah, itu dari Roh Kudus gitu. Nah, itu karunia itu. Tetapi yang menonjol itu tadi yang dibilang ya karunia bahasa lidah, itu bahasa roh itu. Nah, itu harus ada yang menerjemahkan. Tapi beda lagi dengan karunia berbagai bahasa, glosolalia. Itu jadi bisa dalam bahasa-bahasa lain gitu. Jadi seperti orang itu banyak orang kok itu kenapa rasul-rasul khotbahnya dalam bahasa kita, asal kita di tempat kita datang katanya kan. Nah, itu glosolalia. Tapi beda yang di gereja, kalau di gereja yang bahasa roh itu gitu ya. Jadi itu tentang karunia-karunia Roh Kudus gitu. Sangat ini Om, sangat luar biasa sekali penjelasan kita hari ini. Saya juga ada beberapa pemahaman yang selama ini rupanya kurang tepat. Jadi jadi udah diluruskan sama Om, jadi makin jelas, makin tepat. Baiklah, tanpa mengurangi rasa kangen kita ya Om. Ini karena sudah waktunya sudah terlanjur terus berjalan waktu. Sahabat Alpetra Ministry, sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena minggu depan kita akan kembali lagi bertemu dengan tema bahasan yang lain. Yang akan dibahas itu tentang, kembali lagi nih, mengenai anak Allah ya Om. Ini karena makin jadi pertanyaan lagi. Nah, semoga sahabat Alpetra Ministry bisa mengikutinya nanti. Oke Om, kita akan mengakhiri dan saya minta Om tutup dalam doa untuk doa penutup. Doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha mulia, yang maha besar, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami memuji Engkau Bapa. Hari ini kami sudah membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tolong Bapa supaya masing-masing anak-anakmu juga mendapatkan karunia-karunia sesuai dengan rencanamu yang terindah. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan ya Tuhan semua penonton Alpetra Ministry juga. Bapa di surga, nyatakan anugerah rahmat berkat-Mu, nyatakan diri-Mu, nyatakan keselamatanmu, dan juga karunia-karuniamu. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Makasih Om. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe, dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah.